Bab 1148 Sistem Perencanaan Tertinggi. Ledakan. Setelah beberapa saat, suara teredam lainnya terdengar di ruangan itu. Dalam upaya pemurnian keduanya, Suke masih gagal di saat-saat terakhir ketika dia akan berhasil. Dia ingin mengejar kesempurnaan dan ingin kondensat logam tidak memiliki kotoran. Pada akhirnya, untuk memurnikan pengotor yang sekecil setitik debu, seluruh proses pemurnian gagal lagi. Namun, ini masih tidak mempengaruhi Suke. Meskipun pada dasarnya dia malas, dia memiliki semacam kekejaman yang menolak untuk mengaku kalah. Itu sebabnya dia menjadi siswa top di masa lalu. Dia terobsesi dengan mengejar kesuksesan dan perasaan menjadi nomor satu. Sekarang, kegagalan kecil ini telah membangkitkan kekejaman yang telah lama hilang di Suke. Semakin dia tidak berhasil, semakin dia menolak untuk mengaku kalah. Ledakan. 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 Segera, hampir setiap jam di dalam ruangan, akan terdengar suara teredam. Ini berarti Suke terus-menerus gagal, tetapi dia tidak pernah berhenti memperbaiki. Waktu juga mulai berlalu sedikit demi sedikit. 1 hari berlalu. 2 hari berlalu. Di hari ketiga, suara ledakan yang teredam akhirnya berhenti. Suke berdiri di depan meja tempa dan melihat cairan abu-abu jernih di depannya. Akhirnya, senyum muncul di wajahnya. Suara mendesing. Dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut dan membungkus kondensat logam abu-abu dengan kekuatan inti surgawi miliknya. Itu melayang di sampingnya. Kemudian, dia mengambil beberapa keping logam perak dan menggunakan api mistik untuk memurnikannya. Dengan pengalaman sebelumnya, pemurnian Suke kali ini jauh lebih matang. Ia hanya gagal 2 kali dan langsung berhasil. Kemudian, dia menyempurnakan sisa material, dan tingkat kegagalan menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, dia akhirnya berhasil pada percobaan pertama. Ketika semua bahan logam berhasil disempurnakan, Suke juga menghela nafas lega. Kondensat logam berwarna-warni mengambang di depannya. Di bawah perlindungan kekuatan inti surgawi, kondensat logam terus mempertahankan suhu tinggi. Akhirnya, aku bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Suke sedikit tersenyum. Dia menggunakan kekuatan jiwa untuk mengontrol kondensat logam dan mulai memadukannya sesuai urutan. Saat dia melakukan bagian ini, sangat mulus, hampir sekaligus. Setiap kali 2 bola kondensat logam disatukan, Suke akan memanggil sistem dan mengukir merek talisman ke dalamnya. Meskipun bagian dari proses ini sangat menuntut jiwa ilahi dan konotasi Tao, Suke dapat menanganinya dengan mudah dengan kekuatannya. Pada akhirnya, ketika semua kondensat logam menyatu menjadi satu, mereka berubah menjadi kondensat logam besar seukuran bola sepak. Itu berwarna perak dan transparan, dan berisi untaian benang emas. Itu terlihat sangat indah. Tapi sekarang, Suke tidak punya waktu untuk mengagumi kondensat logam yang indah ini. Dia langsung mengangkat lengannya, menunjuk 2 jari, dan tiba-tiba melambai ke kondensat logam. Membubarkan. Dengan teriakan lembut, seluruh cairan logam tiba-tiba terbagi menjadi 5 bagian kecil dari cairan yang berukuran sama. Kemudian, mereka dengan cepat jatuh ke meja tempa. Air. Suke berteriak lagi. Dengan lambaian telapak tangannya, ki spiritual di sekitarnya langsung memadat dan berubah menjadi untaian air jernih. Kemudian, dia memercikannya ke 5 bola cairan logam. 5 bola kondensat logam langsung mengeluarkan semburan kabut putih dengan suara ci, dan suhunya juga turun tajam. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan jiwa suci Suke tiba-tiba meledak. Dengan pemikiran ilahi yang kuat, dia mengendalikan 5 bola kondensat logam. Kekuatan jiwa ilahinya seperti palu yang tak terlihat, dengan gila-gilaan menghancurkan kondensat logam, menekan dan mengompresnya. Pada akhirnya, ketika 5 bola kondensat logam berangsur-angsur mendingin dan menjadi padat di bawah pencucian air jernih, mereka sudah memiliki prototipe token. Pada saat ini, Suke mulai menguraikan merek jimat kedua. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 5 keping logam pada prototipe token itu dalam keadaan setengah lunak dan setengah keras. Saat merek jimat diukir, token logam juga secara bertahap terbentuk. Setelah 1 jam, ketika Suke telah mengukir semua merek jimat, konotasi Tao di tubuhnya tiba-tiba memadat, dan tiba-tiba menamparkan 5 token logam. Sial!
5 getar logam tajam terdengar pada saat bersamaan. 5 token perak seukuran telapak tangan dengan sedikit emas melayang di depannya. Saat ini, senyuman muncul di wajah Suke. Dengan sebuah ide di benaknya, dia memanggil sistem dan berkata, "Tambahkan poin esensi pemurnian peralatan, 300.000 poin, semuanya untukku." Ding! Terdeteksi bahwa senjata ajaib ini milik senjata ajaib kelas 1. Kualitas dan penampilannya luar biasa. Namun, karena keterbatasan material, yang tertinggi hanya dapat ditambahkan 100.000 poin esensi pemurnian peralatan untuk meningkatkannya menjadi senjata sihir kelas 3. Apakah tuan rumah yakin akan menambah 100.000 poin esensi pemurnian peralatan? Sistem merespons. Suke tiba-tiba mengangkat alisnya, dan matanya melebar. Apa-apaan ini? 100.000 poin esensi pemurnian peralatan hanya dapat meningkatkan 2 tingkat? Kau pencatut, 100.000 poin esensi pemurnian peralatan setidaknya setara dengan sepertiga dari inferior celestial senjata. Bagaimana kamu bisa begitu tidak bermoral? Petik 2. Namun, sistem mengabaikan ketidakpuasan Suke dan terus bertanya, apakah tuan rumah yakin akan menambahkan 100.000 poin esensi pemurnian peralatan? F*CK, tambahkan. Wajah Suke penuh dengan kekesalan, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa berkompromi. Dia bersumpah bahwa suatu hari, dia harus benar-benar menguasai seni pemurnian peralatan dan melatihnya hingga puncak, sehingga dia tidak akan terus ditipu oleh sistem. Suara mendesing. Pada saat ini, saat 100.000 poin esensi pemurnian peralatan dikurangi dari sistem, sinar kecemerlangan tiba-tiba muncul di permukaan 5 token logam. Setelah sekejap, itu menjadi semakin indah dan cerah. Seolah-olah ada lapisan debu di atasnya, dan setelah dibersihkan dengan hati-hati, itu menjadi semakin baru. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan peralatan. Kamu telah memperoleh senjata sihir kelas 3, Dekrit Suci 5 Elemen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menyempurnakan senjata ajaib dan dipromosikan menjadi Grandmaster penempaan peralatan kelas 1. 2 bip sistem berturut-turut terdengar, dan 5 token logam juga perlahan terbang ke tangan Suke. Merasakan suhu token ini yang belum sepenuhnya hilang, wajah Suke juga menunjukkan senyum puas. Ini adalah pertama kalinya dia menyempurnakan senjata ajaib sendiri. Dari nol menjadi sesuatu, dia merasa seperti melihat anaknya sendiri dilahirkan. Itu sangat indah, dan itu memberinya rasa pencapaian. CK. Sayang sekali, jika saya menukar resep senjata sihir kelas 2, bersama dengan beberapa bahan yang sedikit lebih baik, dan dikombinasikan dengan esensi penyempurnaan peralatan, saya benar-benar bisa membuat senjata sihir kelas 4. Atau bahkan senjata sihir kelas 5. Suke berbisik pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak merasa menyesal. Lagi pula, masih banyak waktu, cukup baginya untuk menyempurnakan senjata sihir kelas 5 lagi. Tentu saja, jika dia bersedia membayar mahal untuk ditukar dengan resep senjata ajaib kelas 5, dia juga bisa menyempurnakannya. Tetapi dalam hal ini, metode pemurnian harus diubah. Dari langkah menyempurnakan bahan, dia perlu menggunakan esensi pemurnian peralatan secara langsung. Ini karena esensi pemurnian peralatan tidak terbatas pada akhir proses pemurnian. Jika dia merasa bahwa menyempurnakan bahan terlalu berat, atau bahkan tidak mungkin, dia dapat menggunakan esensi pemurnian peralatan untuk berhasil dalam satu langkah, yang akan mengurangi banyak masalah. Ketika Suke menyempurnakan Dekrit Suci 5 Elemen, dia tidak ingin menggunakan metode ini. Di satu sisi, dia tidak mau menghabiskan terlalu banyak acting top points untuk ditukar dengan resep senjata ajaib kelas 5. Di sisi lain, dia ingin memaksimalkan sejauh dia tidak bergantung pada sistem, dan sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melakukan proses pemurnian dan mengalaminya secara pribadi. Hasilnya juga membuktikan bahwa dia cukup mumpuni dalam aspek pemurnian peralatan. Hei, meski hanya ada senjata sihir kelas 3, ini saatnya untuk keluar dan memberitahu mereka bahwa aku bisa berhasil. Suke memegang 5 token logam dan sedikit tersenyum. Dia memutuskan untuk keluar dan memberitahu Feng Lanwu dan Xiaoru kabar baik. Karena sekarang dia bisa yakin bahwa tidak peduli apakah dia menggunakan resep senjata sihir kelas 5 atau senjata sihir kelas 2, dia bisa menggunakan metode yang berbeda untuk menyempurnakan senjata sihir kelas 5 atau 4. Mencicit. Namun, ketika Suke membuka pintu dan berjalan keluar,
dia menemukan bahwa kapal terbang itu sunyi, dan kapal terbang itu masih dalam keadaan stagnan, tidak terbang. Aneh, kemana perginya kedua wanita ini? Suke sedikit mengernyit, dan kekuatan jiwanya menyapu ke kamar sebelah, tetapi dia tidak menemukan aura Feng Lanwu dan Xiaoru. Jelas, keduanya menghentikan kapal terbang dan pergi bersama. Dong! Saat ini, pintu masuk kapal terbang tiba-tiba bergetar dan terbuka. Segera setelah itu, Feng Lanwu dan Xiaoru masuk dari luar dan melihat Suke, dan mereka terkejut. Hei, rekan kultivator, kamu sudah keluar. Feng Lanwu berkata dengan heran. Yah, aku punya kabar buruk dan kabar baik. Mana yang ingin kamu dengar dulu? Suke bertanya sambil tersenyum. Xiaoru melambaikan tangannya dan berkata, aku juga tidak mau mendengar. Hah, Suke tiba-tiba mengangkat alisnya. Pelayan kecil ini luar biasa. Dia bahkan bisa melawan rutinitasku. Bahkan jika saya tidak ingin mendengarnya, saya tidak punya pilihan. Berita buruknya adalah saya hanya berhasil membuat senjata sihir kelas 3 selama ini. Tapi kabar baiknya adalah, beri saya beberapa hari lagi, dan saya jamin saya bisa membuat senjata ajaib kelas 4. Atau Anda bisa membantu saya mendapatkan resep senjata ajaib kelas 5. Saya jamin saya bisa membuat senjata ajaib kelas 5. Namun, Feng Lanwu dan Xiaoru tiba-tiba tenang, dan mereka tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Suke. Hei, jangan meragukanku. Lihatlah 5 token ini, mereka disempurnakan olehku, dan itu adalah senjata sihir kelas 3 yang asli. Suke berpikir bahwa mereka berdua tidak mempercayainya, jadi dia segera mengangkatnya. Perintah suci 5 elemen di tangannya dan berkata, rekan kultivator. Pada saat ini, Feng Lanwu akhirnya berbicara dengan senyum santai dan gembira di wajahnya. Tidak peduli apa, terima kasih atas usaha Anda selama ini. Saya dan Kamar Dagang Angin pasti akan mengingat kebaikan ini. Tapi, kami telah menemukan Grandmaster penempa peralatan kelas 4 yang sebenarnya, dan dia bersedia membantu kita. Apa? Mata Suke melebar dalam sekejap, dan wajahnya penuh keheranan. Apa maksudmu? Saya telah bekerja sangat keras untuk menyempurnakannya selama berhari-hari, dan tidak mudah untuk mengetahui cara menyempurnakan senjata ajaib kelas 5, dan sekarang Anda mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkannya? De-asterismen, apa maksudmu dengan menemukan Grandmaster penempaan peralatan kelas 4 yang sebenarnya? Apakah Anda menyeratkan bahwa saya palsu? Yah, bahkan jika saya palsu, Anda tidak dapat membandingkan saya dengan Grandmaster penempaan peralatan kelas 4 di luar. Aku berbeda dari mereka yang genit di luar. Nona Feng, tunggu sebentar, aku harus memikirkan ini. Menurut maksudmu, kamu meremehkan kemampuanku dan berpikir orang lain lebih percaya diri? Suke mengangkat alisnya dan berkata dengan sedih. Selama bertahun-tahun, selalu orang lain yang memintanya melakukan sesuatu untuk mereka. Bahkan jika dia dipandang rendah, dia bisa bertindak keras untuk sementara waktu dan menamparkan wajah mereka. Itu sama kali ini, dia tahu bahwa Feng Lanwu dan Xiaoru tidak percaya bahwa dia bisa memperbaiki senjata sihir kelas 5, tetapi menurut harapannya, dia akan segera menamparkan wajah mereka dan mendapatkan poin tangguh bertindak. Tapi dia tidak pernah mengharapkan ini. Feng Lanwu ini terlalu kejam. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk menamparkan wajahnya. Dia benar-benar tak terkalahkan. Rekan kultivator, jangan salah paham. Anda dapat menyempurnakan senjata sihir kelas 3 di usia yang begitu muda. Anda bisa disebut jenius di antara para jenius. Kualifikasi seperti itu pasti unik di seluruh alam surgawi Zhen Yuan. Tapi sekarang bahwa Kamar Dagang Angin dan saya dalam masalah, kami tidak dapat mengambil risiko. Meskipun Grandmaster penempaan peralatan kelas 4 bukan Grandmaster terkenal, dia berpengalaman dan telah mempelajari pemurnian peralatan selama bertahun-tahun. Dia tidak akan berhasil kesalahan dengan mudah, jadi kami memutuskan untuk meminta bantuannya. Feng Lanwu buru-buru menjelaskan. Nyatanya, kemampuan Suke untuk menyempurnakan senjata sihir kelas 3 telah mengejutkannya. Tapi seperti yang dia katakan, masalah ini terkait dengan masa depan Kamar Dagang Angin dan bahkan kelangsungan Kamar Dagang Angin. Penting untuk memilih senior yang lebih andal dan berpengalaman. Lagi pula, dia takut Suke terlalu muda. Jika dia melakukan kesalahan, mereka dan Kamar Dagang Angin akan tamat. Kesalahan? Apakah tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pemurnian? Suke tidak bisa menahan cemberut.
Meskipun dia memang telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya, itu karena ini adalah pertama kalinya dia melakukan pemurnian. Namun, dalam periode waktu berikutnya, dia pada dasarnya bisa mengendalikan api mistik dan kekuatan jiwanya dengan terampil. Dia bisa menjamin bahwa tingkat keberhasilannya adalah 100%. Selama dia tidak menyempurnakan levelnya, dia pasti tidak akan membuat kesalahan. Namun, dia bisa mencapai langkah ini karena banyak alasan. Adapun yang lainnya, Suke tidak percaya bahwa mereka juga bisa mencapai tingkat keberhasilan 100%. Itu pasti fenomena yang sangat normal untuk membuat kesalahan dalam menyempurnakan senjata. Tidak, pemurnian melibatkan terlalu banyak proses, jadi kesalahan pasti ada. Tapi kali ini, kami dan Kamar Dagang Angin bersaing untuk beberapa tempat, jadi kami membutuhkan Grandmaster penempaan untuk berpartisipasi dalam konvensi. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap peserta hanya diperbolehkan melakukan 2 kesalahan, jadi total materi yang disediakan hanya 3 set. Begitu jumlah kesalahan melebihi 2, berarti Anda akan tersingkir. Berbicara tentang ini, Feng Lanwu memandang Suke dan tersenyum pahit. Jadi, rekan kultivator, tolong mengerti. Bukannya kami tidak percaya padamu, tetapi mempertimbangkan semua aspek, kami berharap lebih dapat diandalkan. Baiklah kalau begitu. Ketika Suke mendengar ini, dia hanya bisa mengangkat bahu dan menyerah untuk mencoba menyelamatkan mukanya. Lagi pula, mereka sudah berbicara sejauh ini. Apakah masih perlu baginya untuk berusaha keras untuk meminta kesempatan? Sebagai orang suci bertindak yang bermartabat, dia tidak akan semurah itu untuk meminta kesempatan dari orang lain. Itu benar-benar tidak perlu. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Meskipun aku masih ingin mengatakan bahwa aku yakin bahwa aku pasti bisa menyempurnakan senjata sihir kelas 5, kamu pasti tidak akan mendengarkanku. Jadi, lupakan saja, selamat tinggal. Pada akhirnya, Suke menangkupkan tangannya dan meninggalkan kapal terbang itu. Faktanya, dia sangat jelas bahwa apakah itu Feng Lanwu atau Xiaoru, pada kenyataannya, mereka tidak terlalu memperhatikannya, juga tidak menganggap serius latar belakang dan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menanyakan namanya dan hanya memanggilnya sebagai rekan Taois selama ini. Feng Lanwu melihat sosok Suke yang surut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sedikit. Sayangnya, dia mungkin memiliki dendam terhadap kita di dalam hatinya. Xiaoru, apakah aku membuat pilihan yang salah dengan melakukan ini? Nona kedua, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Jika itu orang lain, mereka pasti akan memilih Grandmaster penempaan peralatan kelas 4 itu. Xiaoru menghiburnya karena dia juga merasa tidak ada yang salah dengan itu. Feng Lanwu menggelengkan kepalanya, kualifikasinya memang 1 dari 1.000.000. Sayang sekali kita dan Kamar Dagang Angin bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri, jadi kita tidak peduli untuk berteman dengannya. Lupakan saja. Hehe, Nona kedua, jika kita dan Kamar Dagang Angin berhasil kali ini dan mendapatkan beberapa harta, kita mungkin tidak hanya menyelamatkan Kamar Dagang, tetapi juga dapat kembali ke masa kejayaannya. Pada saat itu, apalagi Grandmaster penempaan peralatan, mungkin bahkan Grandmaster penempaan peralatan akan berinisiatif untuk berteman dengan kita. Xiaoru tertawa. Tidak, Feng Lanwu tiba-tiba terlihat serius dan berkata, Xiaoru, ingat, jangan bicara omong kosong. Bahkan jika Kamar Dagang kita dapat kembali ke kejayaannya, atau bahkan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya, tidak mungkin status kita melampaui penempaan peralatan itu. Grandmaster dan Grandmaster Alchemy, status mereka jauh lebih tinggi dari yang kamu pikirkan. Baiklah, Xiaoru mengerti. Xiaoru mengangguk. Yah, mari kita kembali ke kota Baihui untuk bersiap. Ayah dan kakak perempuanku akan segera tiba. Kita tidak boleh membuat kesalahan apapun di konvensi pemurnian peralatan dalam waktu setengah bulan, kata Feng Lanwu dengan ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Pada saat yang sama, Suke berada jauh dari kapal terbang Feng Lanwu. Dia berdiri di hutan belantara dan menatap kota kuno yang besar dan megah tidak jauh dari sana. Meskipun masih jauh dari kota kuno, Suke masih melihat 3 kata besar, Kota Baihui, tertulis di gerbang kota. Tempat ini sangat berbeda dengan tempat yang pernah dia tinggali sebelumnya. Jelas, selama periode ketika dia mengasingkan diri untuk menyempurnakan peralatan, Feng Lanwu tidak berhenti dalam perjalanannya.
Sebaliknya, dia mengemudikan kapal terbang dan membawanya ke tempat baru ini. Pada saat ini, ada banyak pembudidaya yang datang dan pergi di gerbang kota Baihui. Sebagian besar dari mereka berada di tahap setengah langit dan tahap surgawi manusia, tetapi tidak ada es di tahap surgawi bumi. Namun, para pembudidaya di tahap setengah surgawi dan tahap surgawi manusia ini memang lebih kuat dari para pembudidaya di tahap yang sama di dunia hilang dalam hal aura. Lagi pula, para pembudidaya benua bumi memiliki aturan langit dan bumi yang sempurna. Mereka lebih baik daripada yang ada di Pseudo Stage. Tapi yang mengejutkan Suke adalah bahwa ada beberapa pembudidaya di tahap sintesis bentuk, tahap penyeberangan bencana, dan bahkan tahap transformasi bayi dan manusia yang melewati gerbang kota dari waktu ke waktu. Logikanya, benua bumi juga merupakan tempat para pembudidaya lain mendarat setelah naik. Itu milik dunia dekat Celestial. Seharusnya tidak ada manusia tingkat rendah atau manusia di sini. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak peduli apakah mereka manusia atau kultivator, mereka tetaplah manusia. Anak-anak manusia adalah manusia, dan anak-anak kultivator juga akan menjadi manusia. Mereka harus memulai kultivasi mereka dari awal. Oleh karena itu, wajar bagi pembudidaya dan manusia tingkat rendah untuk muncul di tempat ini. Ceka, karena saya sudah di sini, saya akan berjalan-jalan di kota. Saya akan memikirkan cara untuk mengetahui apakah ada danau giok di alam surgawi lainnya. Jika tidak ada aku khawatir aku harus pergi ke benua surga. Suke berbisik pada dirinya sendiri dan berjalan menuju kota Baihui. Feng Lanwu telah memberitahunya bahwa tidak ada danau giok di alam surgawi Zhenyuan. Tapi selain alam surgawi Zhenyuan, ada 5 alam surgawi lainnya di benua bumi. Sebelum mencari tahu apakah Jade Lake milik benua bumi, Suke tidak bisa pergi ke benua surga dengan gegabah. Kalau tidak, dia akan membuang lebih banyak waktu bolak-balik. Sepertinya kota-kota di benua bumi mirip dengan tempat lain. Setelah memasuki kota Baihui, Suke melihat sekeliling sambil tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Bangunan-bangunan di kota kuno itu antik, tidak berbeda dengan yang ada di dunia penggarap. Ada juga warung dan berbagai toko di jalanan. Orang-orang datang dan pergi, yang sangat hidup. Melihat semua ini di depannya, Suke mau tak mau melewatkan 4 benua besar di dunia penggarap. Namun, saat dia sedikit terganggu, tiba-tiba, dengan suara teredam, sesosok tubuh menabraknya dengan lembut. Aku minta maaf. Setelah itu, sosok itu buru-buru meminta maaf dan buru-buru pergi. Tidak masalah, Suke tersenyum acuh tak acuh dan menjawab. Dia menyipitkan matanya dan melihat sosok itu pergi. Pada saat ini, beberapa pembudidaya muda yang lewat tidak bisa menahan tawa saat melihat pemandangan ini. Salah satu wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berteriak, "Bocah bodoh, apakah kamu tahu kamu telah kehilangan sesuatu? Orang itu baru saja berasal dari Steel Sect, dan kamu dengan bodohnya mengatakan itu tidak masalah, Mencuri sekte, mencuri, itu tidak ada." Mendengar itu, Suke tiba-tiba menimbang cincin penyimpanan aneh di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku, Bai Zantang dari fraksi surga yang meledak, tidak pernah mencuri apapun." Petik 2. Para pembudidaya muda tercengang. Mereka saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Wanita berbaju merah berkata sambil tersenyum, "Bocah bodoh, tahukah Anda bahwa perlu melaporkan latar belakang seseorang hanya jika keluarganya cukup menonjol? Kami belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Apa gunanya melaporkannya? Selain itu, meskipun trik pria itu kasar, dia adalah seorang pencuri tua dari Steel Sect. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kan?" Pada saat ini, Suke juga melihat para pembudidaya muda ini sambil tersenyum. Orang-orang ini berpakaian sangat mewah. Sekilas, orang bisa tahu bahwa mereka bukan pembudidaya biasa. Wanita berbaju merah itu memiliki wajah yang cantik, fitur wajah yang halus, dan kulit yang mulus. Dari waktu ke waktu, semacam vitalitas dan kelicikan muncul di antara alisnya. Rupanya, dia adalah gadis yang sangat bijaksana dan menyenangkan. Intinya wanita berbaju merah itu sepertinya adalah pemimpin dari anak-anak muda itu. Mata mereka selalu menatap wanita berbaju merah itu.
Jelas bahwa mereka mengamati ekspresinya dan hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang fraksi surga yang meledak. Kamu bodoh dan kurang informasi. Dunia ini sangat besar. Kamu hanya terbatas pada alam surgawi Zhen Yuan kecil ini. Lagi pula, kamu hanya katak di sebuah sumur, kata Suke, menggelengkan kepalanya dan berpura-pura misterius. Namun, di hadapan kata-kata Suke, wanita berbaju merah itu tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi lebih tertarik dan berkata, kamu benar-benar menarik. Mungkinkah kamu berasal dari alam surgawi lain? Bocah bodoh, tidak mungkin melintasi alam surgawi kecuali Anda berada di bumi surgawi. Panggung, petik 2. Ceka, makanya aku bilang kamu katak di dalam sumur. Orang lain tidak bisa melewatinya, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Suke berpura-pura serius. Pada saat yang sama, matanya melihat sekeliling. Tampaknya dia telah kehilangan minat pada para pembudidaya muda ini dan siap untuk pergi ke tempat lain. Ketika kamu membual, bagaimana kamu bisa berpura-pura begitu baik? Wanita berbaju merah itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu harus memeriksa apa yang hilang dan kemudian ikut dengan kami untuk mendapatkannya kembali. Aku benar-benar tidak kehilangan apa-apa. Nyatanya, aku kehilangan sedikit lagi. Itu tidak benar. Apakah aku kehilangan sesuatu atau tidak, itu bukan urusanmu. Kamu benar-benar membantuku mendapatkannya kembali? Suke menatap wanita berbaju merah itu dengan curiga. Apakah benar-benar ada orang yang berhati hangat di zaman sekarang ini? Faktanya, dia benar-benar tidak kehilangan apapun sekarang. Saat orang yang menabraknya bergerak, dia sudah menemukannya. Namun, semua barang milik Suke disembunyikan di paket sistem. Bagaimana orang bisa mencurinya? Selain itu, menurut emosinya, bagaimana mungkin dia tidak mencuri kembali untuk menunjukkan rasa hormatnya karena pihak lain telah mencuri sesuatu? Jadi, dia dengan mudah mencuri cincin penyimpanan pihak lain. Namun, tidak hanya si pencuri yang tidak menyadarinya, bahkan wanita berbaju merah dan para penonton lainnya juga tidak menyadarinya. Oleh karena itu, Suke tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk bertindak tegas. Selama dia mengeluarkan cincin penyimpanan, dia pasti akan menarik keterkejutan dan kekaguman dari orang-orang ini. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan cincin penyimpanan dengan sikap dingin, wanita berbaju merah itu berkata, "Jangan mengira kami punya niat buruk. Bahkan, salah satu temanku juga dicuri oleh Steelsek. Jadi, kami mengikutinya sepanjang jalan. Saya tidak menyangka Anda akan menjadi korban sebelum kami tiba di Steelsek. Melihat Anda begitu konyol dan imut, kami akan membawa Anda kembali bersama kami untuk mendapatkan kembali barang-barang yang dicuri." Tanda seru petik 2. Kamu akan membuat masalah. Tidak, kamu akan menangkap pencuri itu dan mendapatkan keadilan darinya? Itu bagus. Aku sangat tertarik. Sejujurnya, aku memang kehilangan sesuatu. Ayo kejar dia. Suke langsung tertarik. Dia menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia sangat bosan sehingga dia ingin berkeliling kota kuno. Sekarang, seseorang tiba-tiba berkata bahwa mereka akan membuat masalah dengannya. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Tidakkah kamu perlu melihat untuk mengetahui apa yang telah hilang? Wanita berbaju merah itu terkejut dengan reaksi tiba-tiba Suke. Dia tampak terkejut dengan reaksi Suke. Beberapa pembudidaya muda juga mengerutkan kening saat mereka melihat Suke. Ekspresi dan matanya tidak terlihat seperti dia akan mendapatkan keadilan, tetapi lebih seperti dia akan bersenang-senang. Tentu saja aku tahu. Aku tidak mengakuinya sekarang karena aku malu. Oke, jangan khawatir tentang detail ini. Kita tidak boleh membuang waktu. Jika kita tidak mengikuti mereka, kita mungkin tidak dapat melakukannya, mengejar mereka. Suke mendesak mereka dengan penuh semangat. Wanita berbaju merah itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, mari kita kejar mereka dulu." Sekte pencuri menjadi semakin sulit diatur akhir-akhir ini. Beraninya mereka menyerang kita. Petik 2. Setelah itu, sekelompok orang diam-diam dan dengan cepat berjalan ke ujung jalan, mengejar aura pencuri sepanjang jalan. Dalam perjalanan, Suke mempelajari sesuatu tentang Steelsek dari mereka. Sekte pencuri dapat dikatakan sebagai kekuatan paling kuat di seluruh alam surgawi Zhen Yuan, karena mereka memiliki banyak orang.
Dimanapun ada orang, Steelsek akan ada. Namun, meskipun Steelsek memiliki banyak orang, sulit untuk mengawasi mereka. Oleh karena itu, pada dasarnya, sebuah cabang akan didirikan di setiap kota kuno. Kepala pencuri akan bertanggung jawab mengumpulkan barang curian dan menjualnya melalui jalur khusus. Selain itu, ada aturan tidak tertulis di Steelsek, yaitu bahwa mereka tidak boleh menyerang orang berstatus tinggi semaunya. Umumnya, pencuri memiliki prinsipnya sendiri. Mereka akan merampok orang miskin, bukan orang kaya, kalau mereka mendapat masalah. Kecuali seseorang membayar mereka banyak uang, mereka tidak akan mengambil risiko. Oleh karena itu, lokasi cabang Steelsek akan berubah sewaktu-waktu. Itulah mengapa wanita berbaju merah harus mengikuti mereka sepanjang jalan. Dia ingin langsung ke akar Steelsek dan memberi pelajaran kepada kepala cabang Steelsek. Setelah mempelajarinya, Suke menganggap Steelsek cukup menarik. Itu agak mirip geng pengemis, tapi tidak begitu bermoral. Beberapa pencuri merampok orang kaya, bukan orang miskin, jadi mereka punya prinsip sendiri. Namun, Steelsek merampok orang miskin, bukan orang kaya. Mereka sangat pengecut. Kami adalah orang yang paling saleh, dan kami selalu memperlakukan satu sama lain dengan tulus. Sekte pencuri terlalu jahat. Kami harus memusnahkan mereka demi rakyat jelata. Suke mulai meneriakkan slogan-slogan sekuat tenaga. Wanita berbaju merah itu melambaikan tangannya, tidak, kami tidak bisa. Kali ini, kami hanya memberi mereka pelajaran. Mereka tidak mengikuti aturan, jadi kami tidak bisa mengabaikan mereka. Jadi, bocah bodoh, jangan main-main nanti. Kalau tidak, jika kamu mendapat masalah, aku tidak akan peduli denganmu. Apa? Mereka pengecut? Apakah kamu akan menjadi pengecut juga? Suke menyipitkan matanya dan berkata, mencoba memprovokasi dia. Namun, wanita berbaju merah itu tidak tertipu oleh tipuannya. Dia berkata sambil menatap Suke sambil tersenyum, ngomong-ngomong, aku tidak ingin menonjol. Jika kamu menyinggung seluruh Steelsek, aku khawatir, aku harus berhenti berbicara denganmu. Itu pencuri ada di sini? Karena itu, dia tersenyum nakal di wajahnya dan langsung terbang ke depan. Suke menyadari bahwa mereka telah memasuki gang terpencil. Gang itu sangat sunyi, dan ada angin yang menusuk tulang di udara. Namun, wanita berbaju merah itu sama sekali tidak mempedulikannya. Sebaliknya, mereka berjalan angkuh ke sebuah rumah tua di ujung gang di bawah pimpinan wanita berbaju merah. Seorang lelaki tua sedang duduk di luar rumah tua itu. Pakaiannya compang camping, dan rambutnya putih. Dia berjongkok di tanah seperti penjaga gerbang. Ketika wanita berbaju merah dan teman-temannya tiba, pria tua itu berkata dengan tenang, anak-anak kecil, kalian salah jalan. Sekte pencuri selalu memiliki aturannya sendiri. Tapi sekte pencuri di kota Baihui tidak mengikuti aturan dan mencoba mencuri temanku. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pergi dan minta pemimpinmu untuk keluar dan katakan padanya bahwa kita dari Akademi Litian. Wanita berbaju merah itu berkata dengan dingin. Mendengar itu, wajah lelaki tua itu langsung berubah. Dia menatap wanita berbaju merah dengan heran, Akademi Litian? Suara mendesing. Saat berikutnya, dia langsung berdiri dan berkata sambil tersenyum, siswa, ini pasti salah paham. Saya tidak tahu apa yang hilang dari Anda. Tetapi Steelsek akan membayar Anda kembali 10 kali lipat sebagai permintaan maaf. Cincin penyimpananku dicuri, dan setidaknya ada ratusan kristal spiritual menengah di dalamnya. Bisakah kau membayarku 10 kali lipat? Pria muda di sebelah wanita berbaju merah itu berkata dengan marah. Senyum di wajah lelaki tua itu membeku. Ratusan kristal spiritual menengah setara dengan 10 kristal spiritual atas. Jika mereka membayarnya 10 kali lipat, dia harus membayar ratusan kristal spiritual atas. Jangan khawatir, aku akan melaporkan ini ke pimpinan dan memintanya untuk menanganinya. Aku yakin dia akan memberimu jawaban yang memuaskan. Pria tua itu berkata dengan senyum masam. Menurut aturan geng, jika seseorang mencuri sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki, dia harus membayar kembali 10 kali lipat. Namun, kali ini tentang ratusan kristal spiritual atas. Sebagai bukan siapa-siapa di Steelsek, dia tidak bisa membuat keputusan, jadi dia harus meminta pemimpin untuk melakukannya. Tunggu sebentar, barang temanku juga dicuri oleh orang-orangmu. Saat itu, wanita berbaju merah menghentikan pria tua yang hendak masuk ke dalam rumah.
Pada saat yang sama, dia memandang Suke dan berkata, "Ayo, beritahu dia apa yang hilang darimu." Suke meniru nada dan ekspresi pemuda itu dan berkata dengan marah, "Lebih dari 9.000 artefak langit rendah telah dicuri dariku.